Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Cynthia. Saya dari kelas 10 MIPA. Di sini saya akan membuat video remedial tentang SKI, yang mana guru bidang studinya Ustadz Ahmad Muhajirin SPD. Baiklah, saya akan menyampaikan soal yang pertama, yaitu nomor 1, tuliskan isi perjanjian akobah dengan lengkap. Jawabannya nomor 1, isi perjanjian akobah yang ke-1, tidak akan menyekutukan Allah, tidak berdusta dan membunuh, akan setia membela Nabi Muhammad, akan berkorban harta dan jiwa, akan bersedia menyebarkan Islam. Perjanjian akobah yang kedua akan menjamin keselamatan Rasulullah. Yaitu soal yang kedua, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba di desa Quba sebelum memasuki Yasrib. Soal yang ketiga, tuliskan dengan ringkas kisah antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Rabi. Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi adalah dua orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Abdurrahman berkata pada Sa'ad bin Rabi, Wahai saudaraku, ambillah sebagian hartaku dan aku memiliki dua istri. Ambil yang kamu mau dan aku akan menceraikannya untukmu. Sa'ad bin Rabi berkata, tunjukkanlah letak pagar agar aku dapat meniaga dan mencari nafkah. Sa'ad bin Rabi pun menjadi pedagang yang kaya raya dan dermawan. Ia selalu bersedekah untuk kepentingan umat Islam. Soal yang keempat yaitu sebutkan faktor keberhasilan dakwah Nabi Muhammad dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kecerdasan Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan Nabi Muhammad, ketinggian akhlak Muhammad, ketinggian pribadi Muhammad. Faktor eksternal adalah adanya wahyu dari Allah, semangat para sahabat dalam menyebarkan. Soal yang kelima, tuliskan wahyu yang terakhir turun, yakni surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamaku. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baiklah, kita akan masuk soal nomor 6. Tuliskan isi dari khutbah Rasulullah setelah melakukan haji wada. Isi khutbah Rasulullah setelah melakukan haji wada. Apa yang didengar pada haji wada tersebut merupakan yang terakhir. Semua umat masuk dilarang menumpahkan darah, mengambil harta dan segala perbuatan ria. Setan selalu menggoda manusia, waspadalah dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri adalah hak suami dan mereka mempunyai hak atas, karena maka pergaulilah mereka dengan baik. Manusia berasal dari Adam, Adam berasal dari tanah, dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa. Baiklah, kita akan masuk soal yang ketujuh. Apa hikmah pernikahan antara Rasulullah dengan Siti Aisyah? Hikmah pernikahan antara Rasulullah dan Siti Aisyah, mendidik Aisyah agar menjadi wanita yang soleha, mencegah timbulnya fitnah, mengajarkan Aisyah tentang syariat Islam, fikih wanita, sehingga Aisyah dapat memberitahu dan mengajarkan kepada wanita tanpa melalui Nabi Muhammad. Baiklah, kita akan masuk pertanyaan yang nomor 8. Rasulullah pertama sekali melaksanakan salat Jumat di masjid. Rasulullah melaksanakan salat Jumat pertama di masjid Jumu'ah. Baiklah, soal yang nomor 9. Mengapa Abu Bakar disebut dengan gelar As-Siddiq? Jelaskan. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq artinya yang membenarkan, karena Abu Bakar selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada saat peristiwa Isra, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan, semua orang meragukannya dan bahkan tak percaya. Tetapi Abu Bakar langsung membenarkan Nabi Muhammad SAW atas peristiwa Isra Miraj. Itulah sebabnya Abu Bakar diberi gelar oleh Nabi Muhammad SAW As-Siddiq.
Baiklah, kita akan masuk soal yang nomor ke-10. Apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Jelaskan. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu khulufa dan ar-rasyidin. Khulufa jamak dari kaufah yang artinya pemimpin pengganti. Sedangkan ar-rasyidin adalah orang yang diberi petunjuk. Khulafaur Rasyidin berarti pengganti sebagai pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah atau yang kurang, tolong dimaafkan. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.